Kalau ada yang bilang Mesir jadi emang tempat terindah, mungkin untuk sekarang aku bilang benar. Karena Mesir, aku juga jadi tahu menunjukkan jati diri muslim itu pede aja. Dan ini aku, Zakia. Ya, nama lengkapku Zakia El Kamil. Artinya kebersihan yang sempurna. Setiap orang mungkin mikirin ya tanggung jawab atas namanya, termasuk aku. Dari arti kebersihan sempurna sebenarnya artinya lebih ke hati yang bersih, suci, lisan, pikiran yang suci, tenang. Aku seneng karena ini bagian dari aku. Karena tantangan aku adalah emosiku sendiri. Dan namaku menjadi obat untuk aku balik lagi. Ayo Zakia, arti namamu ini, berarti kamu bisa menjadi sosok yang seperti ini. Aku suka mendengarkan ceramah, dan disitu bilang, ulamanya bilang, tujuan Allah menciptakan amarah karena Allah pengen ada pahala sabar di situ. Kita punya marah, kita punya fitrah bisa marah bukan karena kita harus mengeluarkan amarah, tapi kita harus mengeluarkan sisi kesabaran kita. Aku baru sadar itu pas di sini. Dan itu adalah proses yang lumayan panjang yang awalnya aku mulai dengan aku ingin memperbaiki adabku dengan ilmu. Aku merasa impianku itu sebenarnya gak bisa aku pertanggungjawabkan sendiri. Aku merasa khawatir di setiap aku menjalankan hal-hal yang aku atur sendiri. Aku takut, aku jatuh ke dalam kegagalan dan aku gak bisa bangkit. Aku takut, aku cuman bisa aktif di awal, tapi aku pasif di akhir. Aku takut kalau ternyata aku benar dalam mengawali, tapi salah dalam mengakhiri. Ya, hingga akhirnya aku merubah adabku ke ilmu. Aku bukan ingin menguasai ilmu, tapi aku ingin memahami sang pemilik ilmu. Aku ingin memahami apa sih hak-hak yang harus aku lakuin atas nikmat yang aku milikin. Aku dikasih harta, hak yang harus aku lakuin, aku bersedekah. Aku dikasih ilmu, aku dikasih kemudahan dalam belajar, hak yang aku harus lakuin, mengajarkan. Aku dikasih waktu luang, hak yang harus aku lakuin, lebih banyak berinteraksi dengan Allah. Entah itu sholat, ditambah zikir, puasa, dan sebagainya. Yang emang hak-hak itu balik lagi kepada nikmat apa yang dikasih. Pelan-pelan aku ngerubah hal-hal yang emang harus kuubah. Gak secepat itu. Awalnya aku cuma ngerubah niat sholat. Aku cuma ngerubah, ya Allah, aku pengen dapet rahmat. Aku gak pernah minta 19 tahun ke belakang, ya Allah. Aku pengen dapet rahmat dari sholat yang aku lakuin. Seberapa besar kekuatan rahmatmu, ya Allah. Dan aku gak tahu seberapa besar kekuatan rahmatmu, tapi pasti akan aku rasain seberapa besar kekuatan itu. Aku gak akan bisa ngelihat itu secara langsung di detik itu, tapi pasti aku akan bisa merasakan itu di setiap harinya. Ya udah, aku cuma minta itu doang. Aku minta rahmat. Setelah minta rahmat, kok makin enak ya hatiku. Aku coba perbaiki sholatku. Gerakan yang awalnya aku sangat cepat, aku perlama. Bacaan yang mungkin awalnya aku singkat karena aku nyari, ya ada dalilnya boleh disingkat kayak gitu, cuman kan ahsannya yang panjang ya. Akhirnya aku perpanjang. Aku cari yang paling panjang dan emang jadinya interaksiku dengan Allah tuh lebih banyak. Aku pengen
Allah lihat aku kalau aku emang niat pengen ketemu, bukan cuma menuntaskan kewajibanku doang. Setelah aku berusaha untuk memperbaiki sholatku, gerakanku, entah kenapa lisanku jadi gak bisa jauh dari Quran. Aku udah sekolah kan, naik bus bawa Quran, di bus baca Quran, di tramko kalau di Indonesia tuh namanya angkot ya, juga baca Quran. Di kelas kayak aku gak bisa lepas gitu dari Quran. Padahal sebelumnya aku megang Quran ya karena aku harus mengejar hafalan aja. Aku bukan menjaga interaksiku dengan Allah. Ada salah satu syekh yang di dalam podcastnya, syekh ini diundang sama salah satu disebutnya teh yang suka bikin podcast tuh. Nah, lagi ngebahas ini orang yang jadi wawancaranya, yang jadi punya podcast ini orang Indo. Terus yang bagian yang jadi tamunya atau jadi narasumbernya ini Syekh. Nah, ditanya tuh, gimana ya caranya ngelihat nilai kita, value kita di mata Allah? Terus dijawab sama Syekhnya, cara yang paling tepat untuk melihat, dan ini sangat-sangat tepat, lihatlah kondisi Al-Quran di kehidupan kamu. Semisalkan Al-Quran sering dibaca, setinggi itu juga kemuliaanmu di mata Allah. Begitu juga sebaliknya, kalau jarang ya begitu, kemuliaannya ya begitu. Kalau kita, kata Syekhnya ya, kalau kita gak pernah melewatkan satu hari pun dengan Quran, maka Allah juga gak akan pernah melewatkan satu detik pun ke kita. Jadi Allah selalu ada sama kita. Allah itu kan sebenarnya emang deket ya, tapi kalau hambanya juga pengen deket sama Allah, ya gimana gak senang. Terus di situ aku langsung sadar, oh ternyata ini gitu, ternyata Quran loh yang emang gak akan pernah ninggalin. Dan balik lagi, Quran itu kan milik Allah, jadi yang gak akan pernah ninggalin kita ya Allah. Saking aku pengen ya memperkokoh benteng diriku atas memperkokoh benteng diriku dari hal-hal yang maksiat, hal-hal yang emang menjauhkan aku sama interaksiku sama Allah. Itu aku kan minta ya, aku berusaha untuk sebelum sholat tahajud, aku berusaha buat sholat taubat, diajarin sama temenku sholat hajat. Habis itu baru aku sholat tahajud, ditutup dengan witir. Itu aku selalu berusaha buat kayak tunjukin aku harus apa lagi. Bahkan sampai postingan aku itu, masya Allah ya, itu di situ ada yang menunjukkan ke aku ada salah satu konten, dan di situ kontennya berisi tentang tadabur ayat Quran yang mengatakan bahwa di situ Syekh juga, masya Allah ya, ini Syekh beneran Syekh Arab ya, tapi kontennya diterjemahin gitu sama konten kreator yang punyanya, yang istilahnya yang punya konten itulah gitu, ngeterjemahin itu. Artinya tuh kayak gini, kenapa di Quran itu tidak ada makna, tidak ada tidak ada yang menunjukkan. Iya sih, kalau misalkan dalam pernikahan tuh kata-katanya tuh pasti kan sakinah mawadah, bukan kayak kita harus cinta sama pasangan kita. Pokoknya ya gitulah di pernikahan tuh. Terus habis tuh dijawab Syekhnya ngejelasin lagi, karena sesungguhnya cinta itu sebenarnya ada masa habisnya, ada masa kosongnya,
apalagi waktu di zaman Umar yang ada mau minta, yang waktu di zaman Umar ada sahabat Nabi, pokoknya di zaman itu yang bilang kalau dia udah bosen sama istrinya. Terus kata Umar, celakalah kamu, karena emang kalau pernikahan dibangun atas dasar cinta itu gak bisa. Pernikahan harus dibangun atas dasar kasih sayang, tanggung jawab, sama satu lagi tuh apa gitu. Karena kalau cuman cinta doang tuh akan habis. Kasih sayang ya nggak apa-apa, awalnya kasihan, kayak kalau kita mau cerai, kasihan anak, kasihan keluarga yang udah dibangun berdua, ada 2 keluarga yang dibangun. Terus habis itu dijawab lagi kan, lo kalau kayak gini mah ngapain kita nikah karena rasa cinta? Lo jangan kayak gitu, harganya tuh kayak enak gitu. Terus bilang gini, nikah karena ibadah. Aku juga kaget sih, ini kenapa tiba-tiba bahas nikah. Karena aku minta tuh, aku kan minta petunjuk tuh kan, ya Allah kasih aku cara atau jalan biar aku semakin cinta sama engkau kan. Dan itu ditunjukinnya itu gitu. Jadi kayak bukan kan aku lagi kebelet nikah ya, bukan. Ini gara-gara temen aku yang nikah nih. Enggak, tapi lebih ke ini mungkin caranya. Terus di situ tanyakan, ya udah kita mah nggak usah banyak juga komen kayak, ya udahlah nggak usah lah nikah atas dasar cinta, toh juga ujung-ujungnya harus cuma tanggung jawab. Tapi kalau di dalam pernikahan ada rasa cinta, itu ibadah. Paham kan? Sebesar itu tanggung jawab pernikahan. Dan sefitrah itu cinta bisa hilang. Itu sebenarnya ngegambarin kalau Allah tuh maha pencemburu. Jadi sengaja fitrah cinta itu emang ada kadar waktunya, biar kita nggak terlalu bergantung sama manusia. Kayak ya udah, ya fitrahnya cowok bakal ada masa dimana dia lebih biasa dia lebih bisa ditinggal sama istrinya dibanding ditinggal sama pekerjaannya. Bakal ada fase dimana perempuan lebih cinta sama hobinya atau mau istilahnya fokus pada perasaannya tapi gak fokus pada tanggung jawabnya. Iya pasti fase-fase dan lain-lain dijelasin kayak gitu kan. Kalau emang dari awal yang dibangun modalnya cuma cinta, udah habis itu pernikahan. Karena cinta sama Allahnya masih kurang. Jadi ya terus di situ aku langsung yakin gitu, kalau gitu mah aku nggak usah gitu nikah cepet-cepet. Aku makin yakin kayak, aduh cinta aku sama Allah masih dikit nih, aku mau perbanyak dulu. Misalnya aku pengen ketika aku nanti udah siap tuh, maksudnya dalam kondisi hatiku, mentalku tuh tahu gitu, nih orang, nih cowokku nih, suamiku, ya dia bakal ninggalin aku. Itu pertama. Yang kedua, dia bakal bosan sama aku. Terus yang ketiga, selain bosan tuh maksudnya dia nggak akan ada, selalu ada buat aku. Jadi kayak udah lakuin berdua tuh ya sesuai dengan hak dan kewajiban aja. Hak apa yang harus aku kasih ke dia, terus kewajiban apa yang harus aku kasih ke dia. Udah, gak usah berlebihan. Sisanya buat Allah. Bukan sisanya, yang paling utama tuh buat Allah, biar gak terlalu sakit hati. Ya begitulah. Sama itu juga ya, kalau bahas pendidikan terlalu tinggi ya, karena aku juga gak terlalu paham. Jadi aku sih mengaplikasikannya itu ke teman-teman, ke teman-teman, ke keluarga, ke semuanya. Jadi kayak itu yang ngebuat aku kayak, ayo Zakia mandiri, ayo Zakia ubah pribadi kamu, lebih baik lagi, lebih dekat sama Allah lagi. Kalau ada masalah yang langsung dipikirkan Allah, gimana cara biar langsung terfikirkan Allah adalah dengan cara kamu harus selalu mengingatnya. Kayak gitu aku tanamin, Zakia, manusia itu bakal ninggalin kamu. Terus juga emang gak ada orang yang sepenuhnya tulus dan gak ada orang yang sepenuhnya benci. Semua itu ya relatif, tergantung kondisi suasana. Kan yang maha membolak-balikan hati kan Allah, ya kan? Kita gak bisa nyalahin manusia itu sepenuhnya, dan kita gak bisa nyalahin Allah. Kalau kita nyalahin takdir atas diri kita, lupa di Quran surat berapa? Aku belum ahli banget ya. Pokoknya di situ waktu aku mentadaburi, kalau misalkan kita malah mengingkari takdirnya, kita justru nggak mendapatkan rahmat. Kalau kita mensyukuri takdirnya, menerima takdirnya, dan berusaha untuk yakin kalau akan ada ibroh-ibroh di dalamnya,
itu yang hadir adalah keberkahan, kenikmatan yang tiada batas. Ya, itu mungkin dari aku. Terima kasih. Aku lupa salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.